Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, masih bersama saya Ustadz Iwan Said Mubarak. Pada sesi kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang keindahan dunia. Jadi kenapa kok dunia itu indah? Karena memang Allah membuat dunia itu indah untuk manusia. Seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang namanya di dunia ini setidaknya ada beberapa keindahan. Zuyyina linnas. Jadi Allah menjadikan sesuatu itu indah bagi manusia. Yang pertama apa? Minan nisa, yaitu dari golongan wanita. Maka ketika ada seorang laki-laki kok melihat wanita itu indah, melihat wanita itu kok seneng, melihat wanita itu kok tertarik, karena memang Allah itu menciptakan wanita itu dibuat indah dilihat laki-laki. Dan tentu ini berlaku hukum sebaliknya. Ketika ada seorang wanita itu akan merasa indah ketika bersama dengan laki-laki. Nah, fitrahnya adalah seperti itu. Terus bagaimana dengan laki-laki yang tidak senang sama wanita? Itu bukan fitrah ya. Itu bukan fitrah. Fitrahnya adalah ketika laki-laki senang sama wanita. Maka tidak heran ketika kita melihat misalnya iklan di televisi, ada orang iklan makanan. Nah, yang mengiklankan wanita cantik, mengiklankan produk yang mengiklankan wanita cantik. Karena sebenarnya untuk menarik seseorang itu terhadap produk itu sendiri itu melalui wanita. Maka sekali lagi yang namanya kita seorang laki-laki, keindahan yang paling utama di dunia ini adalah ketika melihat seorang wanita. Pertanyaan selanjutnya adalah, wanita itu keindahan bagi laki-laki. Nah, di satu sisi keindahan, tapi di lain sisi kita harus berpikir apakah keindahan itu menjadi manfaat atau apakah menjadi madharat. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Keindahan itu sekali lagi, pertama apakah menjadi manfaat atau yang kedua menjadi madharat. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, tentu ini menjadi kajian kita bersama. Sesuatu itu bisa menjadi manfaat atau bisa menjadi madharat. Yuk kita kaji bersama-sama kapan wanita itu akan menjadi manfaat dan kapan wanita itu akan menjadi madharat. Nah, kita tentu akan melihat ketika seseorang wanita itu akan menjadi manfaat, koridornya satu, yaitu koridor pernikahan. Sudah, itu nas agama itu. Nanti kita akan membahas bagaimana jelenterehan kita secara ilmiah. Ketika seseorang berhubungan laki-laki sama perempuan dalam koridor nikah, maka yang ada adalah manfaat, dan manfaat. Tapi ketika seorang laki-laki dan perempuan berhubungan, koridornya bukan pernikahan, maka yang terjadi adalah madharat, dan madharat. Contoh, misalnya seorang laki-laki sama perempuan nikah. Ketika seorang itu sudah menikah, tentu dari sisi mereka berhubungan saja, mereka tidak akan malu. Misalnya, ya, si A sama si B jalan-jalan kemana. Ketika koridornya pernikahan, mereka tidak akan malu. Berbeda ketika seseorang yang belum menikah jalan-jalan kemana, mungkin akan sedikit rasa malu di dalam hati. Wah, itu pasangan gelap dan lain sebagainya. Pertama itu. Terus yang kedua, ketika seseorang laki-laki sama perempuan sudah menikah, kemudian mereka itu melakukan hubungan, maka efek ya, otomatis dari hubungan itu adalah nanti istrinya hamil. Ya, setelah hamil kemudian memiliki anak. Dan ketika seseorang itu laki-laki sama perempuan itu sudah menikah, kehamilan dan memiliki anak itu sesuatu yang dicari, sesuatu yang dituju dan sesuatu yang diinginkan. Tapi sebaliknya, ketika seorang laki-laki sama perempuan itu berhubungan di luar nikah, ketika dia akhirnya memiliki anak, itu sesuatu yang tidak dicari. Maka yang terjadi apa? Aborsi. Yang terjadi apa? Pengguguran kandungan dan lain sebagainya. Itu madharat yang pertama. Madharat yang kedua. Madharat yang selanjutnya adalah ketika seseorang laki-laki sama perempuan menjalin hubungan, koridornya di luar nikah itu tidak mungkin bisa sifatnya langgeng. Tidak mungkin sifatnya langgeng. Tetapi ketika seorang laki-laki sama perempuan itu kemudian menikah, maka sifatnya langgeng.
makin lama orang usianya makin bertambah, kemudian punya anak. Makin tambah lagi anaknya kemudian dewasa, makin sudah menjadi tua, kemudian punya cucu. Sehingga orang yang berhubungan dalam koridor nikah ini makin lama menjalin hubungan, yang terjadi adalah makin bahagia dan makin bahagia. Karena apa? Ketika dalam hubungan ini kemudian makin tua, nanti akan ada generasi selanjutnya yang akan berbakti kepada mereka. Coba kita berpikir, setiap dari kita pasti akan tua. Setiap dari kita fisik akan melemah, gigi akan ompong, makan tidak lagi enak, tidak lagi bisa mencari nafkah, tidak lagi bisa jalan-jalan. Maka dalam kondisi seperti itu, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika memiliki anak. Karena apa? Tentu anak yang berbahagia kepada orang tua. Karena apa? Karena kalau tidak memiliki anak, siapa yang akan merawat kita ketika kita sudah dewasa? Ketika kita sudah uzur maksudnya. Nah, kalau kita itu berhubungan laki-laki sama perempuan itu dalam koridor pernikahan, maka nanti ketika sudah dewasa, maksudnya itu sudah dewasanya itu uzur ya, ketika sudah tua, nanti akan ada orang yang senantiasa membahagiakan kita. Ada anak-anak yang akan senantiasa merawat kita, ada menantu yang akan senantiasa berbakti kepada kita, dan akan ada cucu-cucu yang bahagia ketika bersama dengan kita. Coba kita bayangkan, hubungan laki-laki sama perempuan di luar nikah, yang kemudian tidak ingin memiliki anak. Ketika sudah berlanjut sampai usia yang senja, 50, 60, atau bahkan 70 tahun, siapa yang kemudian akan menjadi sumber kebahagiaan ketika sudah uzur ini? Maka yang laki-laki tidak akan terlalu bisa mengambil manfaat dari perempuan, yang perempuan juga tidak akan terlalu bisa mengambil manfaat dari laki-laki. Kemudian mau mengambil manfaat dari orang yang lebih muda, tidak memiliki anak, apalagi yang jauh lebih muda lagi, yaitu siapa? Anak-anak kecil-kecil. Bagaimana mau memiliki cucu? Anak saja tidak memiliki. Maka konsep kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika seorang laki-laki berhubungan dengan seorang perempuan ini bukanlah untuk kebahagiaan saat ini, melainkan kebahagiaan yang sifatnya jangka panjang sampai nanti hari senja. Nah, dan hal yang seperti itu, kebahagiaan yang seperti itu hanya bisa didapat dalam koridor pernikahan. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.